Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Wahyu Putri Utami dari MIPA 2 PBG Prajabatan 2022 gelombang kedua. Di sini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada topik 2 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Di sini nanti kita akan melihat bagaimana pandangan awal terkait pendidikan, pembelajaran, dan peserta didik, dan bagaimana pandangan setelah mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro terkait dengan pembelajaran, pendidikan, dan juga peserta didik. Kita mulai dengan pandangan awal pembelajaran dan peserta didik sebelum kita memahami atau mempelajari tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pandangan awal terkait pembelajaran dan peserta didik yang pertama, guru adalah bintang di dalam kelas. Guru adalah yang paling tahu di dalam kelas dan hanya berpusat kepada guru. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada pengembangan kognitif saja sudah cukup. Yang ketiga, peserta didik sebagai kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa. Orang dewasa dalam pembelajaran adalah guru. Selanjutnya, pembelajaran belum mengakomodasi keberagaman kondisi peserta didik karena dianggap peserta didik kondisinya semuanya sama. Selanjutnya, pembelajaran sudah terbaik, tidak perlu evaluasi ataupun refleksi, tidak perlu kreatif dan inovatif di dalam merancang pembelajaran. Yang terakhir, proses belajar cukup dengan memberikan tugas dan peserta didik mencari tahu sendiri tanpa arahan dari guru. Berikut adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan memberikan pandangan baru terkait dengan pendidikan, pembelajaran, dan juga peserta didik. Pandangan yang pertama atau pemikiran dasar pertama dari Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan yang menuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, meskipun anak diberi kebebasan, tetapi sebagai pendidik, sebagai pamong, harus memberikan tuntunan dan arahan agar anak didik itu tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya sendiri. Dasar pemikiran yang kedua yaitu terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat-sifat bawaan peserta didik. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baik dan mengaburkan sifat-sifat buruk sesuai dengan nilai yang ada di lingkungannya. Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat alam, harus dilihat bagaimana terkait dengan sosial budaya, nilai-nilai yang ada di lingkungan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah kodrat zaman. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Maksud dari kodrat zaman berarti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dibutuhkan sesuai zamannya. Guru harus membekali keterampilan kepada peserta didik sesuai zamannya agar mereka dapat hidup, berkarya, menyesuaikan diri di zaman mereka. Dan pada saat ini, pembelajaran harus membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Ada beberapa kecakapan abad 21 seperti critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan ada dua kecakapan lainnya yaitu karakter dan juga citizenship atau kewarganegaraan. Jadi tidak bisa disamakan bagaimana pembelajaran atau cara menuntun kepada peserta didik dulu pada zaman dulu ketika mungkin kita sekolah dengan peserta didik saat ini karena mereka mempunyai keterampilan dan kecakapan yang berbeda yang harus didapatkan atau dimunculkan. Selanjutnya yaitu terkait dengan budi pekerti. Tujuan dan asas pendidikan nasional untuk melatih dan mendidik peserta kecerdasan budi pekerti murid. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya. Di sini cipta bisa berarti kognitif,
karsa itu adalah afektif, dan karya adalah psikomotorik. Keselarasan hidup anak dapat dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat suatu keputusan dapat bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan juga kemerdekaan orang lain. Di dalam dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, peran guru dapat dijelaskan dengan sistem among. Ada 3, yaitu Engarso Sungtulodo, Engmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang pertama adalah Engarso Songtulodo, di depan memberikan teladan. Guru harus dapat memahami secara utuh tentang apa saja yang dapat ia bantu kepada muridnya, dapat menjadi teladan dalam budi pekerti dan juga tingkah laku. Untuk yang kedua, Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu membangkitkan semangat berkreasi bersama murid, berperan sebagai narasumber dan juga penuntun. Yang terakhir yaitu adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru itu tidak hanya memberikan motivasi, tetapi harus juga bisa memberikan saran dan juga rekomendasi dari hasil pengamatan agar murid dapat mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Dari beberapa dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, di sini ada beberapa refleksi yang dapat saya ambil sebagai pendidik. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai pendidik seharusnya 1. Merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik artinya peserta didik aktif dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri, tetapi tetap ada arahan dan kolaborasi dengan guru. Yang kedua, sebagai pendidik, saya harus dapat merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sebagai usaha mengakomodasi berbagai kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dapat dilihat dari kesiapan belajar, minat, maupun profil belajar peserta didik. Selanjutnya, saya sebagai pendidik harus berusaha untuk melakukan evaluasi atau refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya harus berinovasi, kreatif, agar dapat memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang terakhir, saya sebagai pendidik harus dapat memberikan pembelajaran yang mengakomodasi perkembangan kognitif, afektif, sehingga menghasilkan psikomotorik yang dapat memunculkan budi pekerti yang luhur. Dan jangan lupa harus dapat memberikan contoh yang baik atau dapat menjadikan teladan bagi peserta didiknya. Terima kasih, sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.